Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi. Selamat datang buat teman-teman yang baru mengikuti saya dan juga selamat datang kembali buat teman-teman yang udah mengikuti saya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang router identity kemudian IP neighbor. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang Romon dan kegunaannya untuk apa. Dan untuk Romon sendiri itu adalah salah satu tool yang digunakan di router OS kemudian dan kegunaannya itu untuk menghubungkan antara produk-produk ataupun device-device yang bervendor Mikrotik agar bisa terhubung satu sama lain. Saya contohkan misal kayak gini ya. Saya contohkan dengan Winbox juga. Nah, untuk Mikrotik 1 itu kan ini sudah muncul ya di Winbox-nya, meskipun kita sudah refresh di Netbook itu sudah muncul. Dan kemudian untuk Mikrotik 2 dan Mikrotik 3 itu kan tidak muncul. Dengan bantuan Romon, kita bisa menghubungkan si Winbox ini ke Mikrotik 2 ataupun Mikrotik 3. Kayak gitu. Jadi kita contohkan saja secara praktek ya. Jadi kita buka si Mikrotik 1 ini, kita connect. Kemudian kita masuk ke bagian tools, kemudian di Romon. Nah, di Romon ini kita enable, kemudian secretnya kita masukkan terserah kalian. Jadi ini cuma untuk keamanan saja, namun untuk Romon sendiri itu masih kalau mau connect ke Mikrotik 2 ataupun Mikrotik 3 itu juga harus menyelesaikan juga dengan user user adminnya dari Mikrotik 2 ataupun Mikrotik 3-nya. Jadi klik apply, kemudian jangan dibuka, kita biarkan saja yang ini. Kemudian kita masuk ke Mikrotik 2 itu kita menggunakan konsol. Klik enter. Kemudian kita di sini tuh masuk ke tool, kemudian di Romon. Kemudian set enable. Yes, kemudian secretnya 123456. Ini hampir sama. Cara setnya itu hampir sama kayak dengan menggunakan Winbox. Jadi Mikrotik 1, Mikrotik 2 dan Mikrotik 3 ini romonnya harus aktif semua ya. Nah, sekarang untuk Mikrotik 2 sudah selesai. Mikrotik 3 kita tool, Romon, kemudian set enable, yes, kemudian secret 123456. Bentar. Nah, setelah seperti ini kita exit dari konsolnya, kemudian kita masuk ke bagian Winbox lagi, kita masuk ke bagian discovery. Tunggu ya. Nah, di discovery ini dia itu akan muncul si Mikrotik 2 dan Mikrotik 3-nya. Jadi kalau misal masih belum muncul di sini di discovery, itu biasanya itu masih romonnya belum aktif. Jadi untuk menghubungkan sama-sama romonnya, kita harus menghidupkan semua romon dari semua device yang bervendor Mikrotik. Jadi seperti ini. Kalau misal sudah selesai, kita disconnect dari Winbox-nya. Kemudian di bagian Winbox ini kita masuk menggunakan romonnya. Jadi ini kan ada connect to Romon ya. Jadi klik dulu, kemudian di bagian login dan admin kita masukkan connect to Romon. Nah, di bagian sini tuh ada muncul sudah untuk Mikrotik 2 dan Mikrotik 3. Dan di sini akan berganti menjadi Romon Neighbor. Dan di sini ada Romon Agent. Romon Agentnya ini adalah Mikrotik R1-nya tadi. Jadi router boot 1. Jadi Mikrotik 1 itu menjadi penghubung, romonnya menjadi penghubung untuk menghubungkan Winbox kita ataupun kita sendiri yang ingin mengkonfigurasi suatu Mikrotik yang beda apa ya, kalau misal kita nggak bisa masuk. Jadi biasanya kalau kalian itu punya Mikrotik load balance nih, nah itu kan biasanya ada Mikrotik 1 dan Mikrotik 2. Nah, salah satu VPN ataupun IP publik itu dimasukkan ke Mikrotik 1, namun kita nggak bisa untuk masuk ke Mikrotik 2. Jadi menggunakan Romon ini adalah solusi yang terbaik kayak gitu. Kita contohkan, kita masuk. Namun ini untuk login dan passwordnya itu menyesuaikan dengan device yang akan kalian konekkan ya. Jadi meskipun Romon agennya itu semisal
passwordnya itu gak sama dengan Roman AG-nya yang di awal ataupun router board yang pertama, itu akan apa ya, akan menggantikan yang ini. Jadi misal kalau yang sini itu usernya itu admin, kemudian yang sini itu admin 2, misal kayak gitu. Jadi di sini tuh harus menyesuaikan juga sebelum kalian connect. Jadi kalau misal kalian itu connect, nah kalau ini kan saya samakan. Kalau misal kalian itu tidak sama, kalian juga harus menyesuaikan itu dengan Mikrotik dengan yang kalian akan remote, misal kayak gitu. Dan ini fungsinya biasanya lebih enaknya seperti itu ya. Jadi kalian nggak perlu membuang-buang IP publik lagi ataupun menambah IP publik lagi. Kalian cukup dengan satu IP publik, namun ini sudah terhubung semua dengan internet yang sama ataupun satu kesatuan, itu juga bisa kayak gitu. Mungkin itu saja sih dari saya untuk penjelasan Romon. Jika kalian itu masih belum mengerti, kalian juga bisa coret-coret di kolom komentar. Kemudian kalau misal kalian memiliki ilmu lebih tentang Romon ini, kalian juga bisa cerita di komentar agar saya juga bisa belajar kayak gitu. Dan selamat jumpa lagi di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.